Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Azza, pengampu PAI di SMK Al-Ittihad Islamic Boarding School, Jong Pasir, Wedung Demak. Saya akan menjelaskan tentang bab ketentuan waris dalam Islam. Tujuan pembelajaran waris ini adalah siswa diharapkan dapat satu, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan waris berdasarkan syarat Islam dengan sepenuh hati. Dua, peduli terhadap orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Tiga, menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Empat, mengidentifikasi ketentuan-ketentuan waris dalam Islam. Lima, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Dan 6 adalah menyajikan paparan tentang ketentuan waris dalam Islam. Bab mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang menjelaskan tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Mawaris berasal dari bahasa Arab al-miros, yang merupakan dari bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirosan. Artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Berikut dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang waris. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidaini wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarokal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura nasibam mafruḍa. Surat An-Nisa juz 4 halaman 7. Dan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Rukun waris ada 3. Pertama, waris. Waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Seseorang yang mendapatkan harta warisan karena adanya 3 faktor. Yang pertama, karena adanya pertalian darah. Kedua, karena hubungan pernikahan. Dan ketiga, karena memerdekakan budak. Rukun yang kedua adalah muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan. Rukun yang ketiga adalah maurusun, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris atau yang disebut tirkah. Harta waris ini terjadi setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, untuk pelunasan hutang mayit, dan untuk pelaksanaan wasiat mayit. Hukum mempelajari ilmu waris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tersebut tidak ada seseorang pun yang mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut dihukumi menanggung dosa. Selanjutnya adalah kelompok ahli waris. Kelompok ahli waris yang pertama ada namanya dzawil furud. Dzawil furud itu adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu. Yang termasuk ke dalam kelompok dzawil furud ini adalah ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki yang sudah mendapatkan bagian pasti. Dzawil furud ini ada 6. Yang pertama ada pembagian setengah, ada pembagian seperempat, ada pembagian 1/8, ada pembagian 1/3, ada 2/3, dan ada 1/6. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan bagian pasti atau dzawil furud ini dari pihak laki-laki jumlahnya ada 15 orang, dari pihak perempuan jumlahnya ada 10 orang. Kelompok yang kedua adalah asobah. Asobah adalah kelompok yang menerima sisa pembagian ashabul furud. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, melainkan menghabiskan sisa harta. Yang ketiga adalah dzawil arham. Dzawil arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak adanya ashabul furud dan asobah. Ahli waris ini punya kedekatan kekerabatan, contohnya cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari keturunan ibu. Syarat-syarat mawaris. 1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia.
Bila ada orang yang hartanya akan diwaris belum benar-benar meninggal, umpamanya dalam keadaan sakit yang koma, yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapat warisan itu nyata-nyata masih hidup. Jadi ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya harta sebentar saja, artinya ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, maka yang berhak menerima warisan darinya adalah orang yang nyata-nyata masih hidup ketika si mayit meninggal. Meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit tersebut, dalam hitungan menit misalnya, maka ahli warisnya kemudian menyusul meninggal, maka si ahli waris ini berhak mendapatkan bagian warisan dari si mayit. Yang ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit karena adanya hubungan kekerabatan, karena pernikahan, atau karena memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian yang keempat, satu alasan yang menciptakan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Hal-hal yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan warisan. Satu, karena sebagai budak. Orang yang berstatus sebagai budak, apapun jenisnya, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak kecil, itu tidak bisa menerima harta warisan karena sebagai budak. Yang kedua, karena pembunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik disengaja maupun karena kesalahan. Apalagi ada seorang anak yang berniat ingin membunuh kedua orang tuanya supaya dia mendapatkan warisan, maka dalam hukum Islam itu dia malah terhalang karena sebagai pembunuh. Yang ketiga adalah kafir, orang yang beragama non-muslim atau orang Islam yang telah murtad itu tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam, atau begitu juga sebaliknya. Manfaat hukum waris dalam Islam. Satu, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Ketentraman hidup dan keluarga yang harmonis itu karena adanya jalur yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Syariat adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Syariat itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam semuanya dan memberikan jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariat itu menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Dua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang telah dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam prakteknya selalu saja muncul pertentangan yang bersumber dari akal pikiran. Tiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Alhamdulillah, materi ketentuan waris dalam Islam telah selesai. Dari kami, Muhammad Azza, pengampu PAI di SMK Al-Ittihad Islamic Boarding School, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.